Ini bisa kurang lebih ini hampir 200 meter. Mirip yang di Kumitir ya Pak? Ya, kalau kita tinjau di alas di Kumitir ya, di Kumitir itu mirip sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lagi aku nge-review nang kene lur, nang gone iya apa ya, nang ngarane iku ilen-ilene banyu iki. Yo niku ana ilen-ilene banyu, muline banyu. Nah iki ana struktur boto-boto kuno iki, boto gede. Nang ngarane struktur lur. Iki posisine yo tengah sawah iki lur. Pinggire kuburan. Nah, daerah kene iki lur, sik lur. Nah, setengah strukture ya. Iki membujur ke timur ke barat. Nah, iki lur. Nah, posisine strukture ngene lur. Oh, tak setengno. Di pinggir ruangan iki nang ngarani ilen-ilenane banyu. Iki foto-foto kuno lur nang ngarani. Iki aku nang ngarani ya tinggalane Majapahit lur. Iki nang ngene wilayah Sidoarjo. Aku nang ngene blusuk-blusuk iki nang Sidoarjoan lur. Nemokno iki ana struktur, gak nemokno iki. Review nang kene. Ya ke struktur bangunan kuno, nek ngarani bangunan kuno itu bangunan Majapahitan, boto-boto kuno. Nah iki model iki ngene lur, model kaya yo nek ngarani iku kaya Kumitir. Mirip kaya bangunan situs Kumitir. Gede-gede iki. Sama dikeduk iku kaya Kumitir. Apa iya kene iki biyen tinggalane Majapahit. Kalau no channel kene lur. Nah, iki strukture ngatan ngulon. Ya delon. Kok gede iki. Oh. Posisine ngene lur. Bangunane. Aku ya penasaran ae katanya aku menisor kok sawangane. Jeblok iki, dalane jeblok iki lur. Si tak delokane lur. Lo tak dilakan nang kono, lo sampai tutuk etan sampai kulon lo. Yakin iki apa nih foto-foto kuno? Iki tutuk foto-foto apa ini? Foto anyar iki, soalnya gede-gede iki. Iki contohnya iki, ini kuake, kuwi sebelah iki, sebelah bangunan iki. Sing mari ditemokno sapa iki awan dhewe gak sok ngartekno lur. Nah, informasine teko warga ya nang kene iki tinggalane Majapahit. Apa iya? Elokno kene lur, iki blusukan nang ngene Sidoarjo iki. Iki lur sebelah iki. Nah. Iki foto-foto kuno, gede-gede ya. Fotone. Oh. Iki contone. Iki foto Majapahitan lur, gede lur. Lho, ana serete ya. Nah, modelnya kayak gini lur, posisinya kayak gini. Iki struktur iki mbujure ngetan ngulon. Arah ngetan. Ya ngedep nang sawah kene lur. Lho iki sawah, pinggir sawah. Oh. Nah, ini banyak teman-teman tembikar aku. Tembikar. Terus nopo mau nih? Kasih gerabah. Gerabah, pecahan-pecahan gerabah yang berada di situs trik. Ini ada penemuan baru juga ini, penemuan struktur. Nah, ikuti terus channel kami.
Ya, temuan baru dari ketidaksengajaan keluarga. Akhirnya dari pihak kepala desa plus perangkat plus warga dilakukan ekskavasi mandiri. Setelah itu baru kita laporkan ke BBC dari Trawulan. Hasilnya Setelah ditemukan berupa apa ini? banyak sebetulnya batu-batu yang berbentuk tapi sudah berpecah-pecah. Terus bata dengan tatanan seperti ini banyak kita jumpai, termasuk mengarah ke sana sampai ke pojok dari kampung sebelah. Terus sampai di kawasan, masuk kawasan sana persawahan. Nah, untungnya ini masuk kawasan dari tanah TKD, jadi bukan tanah warga. Tapi memang ada yang masuk ke tanah warga atau persawahan warga, sampai mengarah ke sana itu bekasnya ada. Cuma Struktur besar. ada struktur semacam ini, biasanya memanjang ya. Ini kalau diukur ini bisa kurang lebih ini hampir 200 meter. Mirip yang di Kumitir ya Pak? Ya, kalau kita tinjau di alas di Kumitir ya, di Kumitir itu mirip sekali. Cuma kelihatannya konstruksi batanya itu masih tuaan sini. Dari teman-teman ini, informasi dari teman-teman komunitas Trawulan, termasuk dari lupa gue ya. Nah, terus di sana ada itu batu-batunya, batanya. Terus dari pohon asem itu juga ada konstruksi. Jadi ketika itu ditemukan bersama warga, kita menjadi terkejut. Banyak soalnya. Masalahnya tidak hanya satu titik, banyak. Menurut dari mahasiswa UGM, dari ITS yang melakukan penelitian itu menyatakan di sini banyak batu andesit. Nah, disitulah kita tahu, oh batu ini batu-batu yang memang ada kaitannya dengan situs. Temuan ini berarti memunculkan atau menguatkan dugaan tempat apa di sini? Nah, disinilah kita dari peristiwa sejarah yang difilmkan, yang dari banyak dibuat dari buku Kertanegara atau apa yang di YouTube itu. Nah, terus dari sejarah-sejarah yang kita dengar dari sejak sekolah SD dulu berkaitan dengan yang namanya tanah perdikan kampung, pembukaan kampung dari alas trik di membuat kampung Mojopahit itu. Disinilah kita perkiraan. Karena apa? Dari ada yang menginformasikan kami juga mengenai jarak yang dari peta yang di Belanda Den Haag itu mengarah kepada suatu jarak dari selatan ke Kali Brantas itu kurang lebih adalah 100 tombak. Nah, kalau ke utara 500 tombak. Nah, kalau kita analisa tombak, ukuran tombak kita kan nggak paham. Tapi kalau kita berandai-andai lah istilahnya, itu mengarah kepada 100 tombak ke Kali Brantas, 500 tombak ke Kalimas. Kemudian ke barat itu yang disebut dekat dengan pelabuhan, yang disebut pelabuhan Canggu, atau yang orang kampung sana menamakan dulu sebetulnya adalah Canghui. Nggak tahu itu apa itu yang arsiteknya orang Cina atau kita nggak tahu, cuma warga dari sekitaran sana. Sedangkan kampung Canggu itu nggak ada, cuma ada istilah Canggu. Nah, di sana pun orang-orang kalau sekarang kemana ke Canggu, padahal di sana Canggu itu nggak ada. Cuma pelabuhan dulu memang pelabuhan Canggu sejak zaman Singosari. Nah, disitulah kami punya warga semua punya keyakinan kuat bahwa mungkin disinilah cikal bakal yang disebut adalah bibit pertama kali didirikan sebuah kerajaan Majapahit yang disebut
yang awalnya adalah Kampung Majapahit yang dibuka oleh beliau Raden Wijaya. Nah, disinilah kita mengakses dari banyak temuan-temuan termasuk artefak-artefak gerabah, dari gerabah pecah belah keramik, dari keramik, terus batu-batu yang dibentuk yang sekarang kita kumpulkan dan kita masukkan ke dalam museum desa. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi museum desa ini yang membawa tinggi datang dan kita bisa melihat di sana. Saya Bapak Kudori Al-Wakid. Kenapa kok disebut situs Paseban, Pak? Nah, dari sebetulnya sih kalau areal ini bukan situs Paseban, tapi situs Alastrik. Cuma ada tempat-tempat yang disebut tempat Paseban. Yang dimaksud dengan situs Paseban itu apa, Pak? Nah, ini dari kita kan dulu ketika dengan warga itu tidak hanya dengan warga, tapi dengan 6 komunitas se-Sidoarjo, termasuk ada Gardawil Watikta, Satrio Pusur Mojopahit, Terung Wetan yang juga bergabung, dari Ngurah Agung juga bergabung. Akhirnya dari teman-teman ada yang menganalisa berarti ini disebut Sanggar Paseban. Oh, nggak masalah untuk memudahkan kita melakukan peninjauan itu. Yang sebenarnya itu Alastrik ya, Pak? Yang sebenarnya adalah Alastrik. Alastrik kan ada sejarahnya. Betul. Pendirian Karang Padesan. Karang Padesan. Ya. Gapurone enten pundi Pak Riyen, Pak? Pertama kali ditarik. Nah, kalau kita melakukan banyak penelitian di Tarik ya, itu Tarik itu di belakang, di sebelah timur, di sebelah timur itu lapangan sepak bola. Itu memang dulu ada fondasi gapura, kurang lebih memanjangnya itu sampai 20-25 meter. Cuma sekarang itu kita nggak tahu ya, soalnya kita nggak ke sana lagi. Bisa ditunjukkan ke Pak ini struktur batu bata merahnya. Ini kan tertimbun apa? Terlumpur ya. Ya, bisa ditunjukkan. Ya, seperti ini. Nah, ini keanehannya itu kan kalau dengan sekarang itu tak pakai katakanlah perekat luluh. Nah, ini kan kita menemukan itu tidak dengan perekat luluh, tapi sangat kayak nempel gitu loh. Nah, nempel gitu. Seperti ini kan. Katanya kan dari cara meletakkannya kan enggak pakai itu, enggak pakai luluh tambahan. Hah? Dalaman sampai berapa? Kita sih kalau melakukan penelusuran pendalaman ini ada variasi. Ya seperti yang di Kumitir itu kan struktur batu bata merahnya kan besar-besar, Pak. Itu kan seperti yang ada di Kumitir sebelah sana, Pak. Ya, yang timur. Ya. Itu kan strukturnya mirip dengan Di alas Kumitir. bukan alas, situs Kumitir Ya, Jatirejo. di situs Kumitir. Yang kemarin ada ekskavasi. Ya, saya lihat di media juga. Nah, seperti ini kan batanya kan seperti ini. Ya. Di sini ada batu bata bengkok, Pak. Batu bata bengkok ada, cuma jarang. Jarang kita temukan ya. Jarang kita temukan. Seperti ini. Ini pun ini kita temukan tidak hanya areal ini, tapi sampai di Sungai Berantas. Kita sering melakukan jalan-jalan di Sungai Berantas. Itu kita menemukan banyak seperti ini. Bahkan tidak hanya ini, batu-batu yang berbentuk bata, maksudnya bukan bata, batu yang berbentuk itu banyak. Cuma untuk mengangkat dimasukkan museumnya saya kira nggak muat, museumnya terlalu kecil gitu loh. Jadi batu seperti ini banyak. Terus batu bentukan itu juga banyak di museum. Nah, seperti ini ya. Ini kan bentukan ya. Cuma ini sudah
terbelah-belah, Rusak ya Pak ya? sudah rusak. Nah, ini informasi dari mahasiswa ITS itu mengatakan ini jenis batu namanya batu andesit. Nah itulah kita tahu oh, batu andesit. Pak, ini kan saya buat dulu. Ini sebetulnya kan enggak di sini. Ini di area cuma orang mau memakai untuk ini ya batu ini. Sebagian kita masukkan ke museum. Tuh. Nah, inilah yang disebut pertama ini dari warga masyarakat yang istilah Jawa ini nguri-nguri. Nguri-nguri itu karena sering malam itu melihat suatu keganjilan, keanehan, akhirnya mencari titik sumber dari keanehan itu sendiri. Jadi sebagian ada warga, tim warga itu melakukan penelitian, penelusuran tentang misteri dari sumber energi misteri. Akhirnya dari warga itu dilihat itu titiknya dari areal sini. Kemudian oleh warga itu, tim warga itu melakukan katakanlah tokoh-tokoh lokal lah, spiritual lokal itu melakukan kolaborasi yang disebut nih coro Jawa ini meditasi. Nah, dia melakukan olah rasa di sini. Akhirnya banyak diberikan gambaran-gambaran, penunjukan dari bentuk keraton, bentuk kapura, ada yang bentuk. Akhirnya kami berikan informasi itu kepada perangkat, termasuk para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Tanya Ini tapi ini Pak. ini ada yang dua karya, ada yang tadi ada yang dari 3 oh, ini dari 2, ini buahnya berserakan di sini. Bata tumang ya Pak itu. Gimana? Bata tumang. Bata tumang. Oh, Orang menyebutnya orang wong Jawa nek ngarani kan bata tumang. oh gitu. Boto tumang, boto gede nek ngarani. Oh iya. Soalnya Nah. kita bukan ahlinya sih. Iya, iya, iya. Kita bukan ahlinya. Ukurannya Jadi tidak sama, kita nggak sama. Di sana kan ada 3. Gitu. Ini Antara 40 ya Pak? 30 40. 30-40 ini. 30 40. Ya kisaran 30-40. Ini kalau kita telusuri jenis ini sampai di Kali Brantas ini banyak, sampai di Kali Brantas. Nah, ini dari teman-teman atau warga yang peduli dengan sejarah kan mengumpulkan, sehingga dari persetujuan teman-teman dari 6 komunitas Sidoarjo ini disebut pakai istilah Paseban lah, karena pertama jumeneng nemokno situs sejarah di sini ya. Itu hanya orang selalu ke sini melakukan ini coro Jawane itu permisi lah, duduk bersilat di sini melakukan kolaborasi. Bahkan pernah kita jumpai dari tokoh-tokoh Jakarta waktu itu orangnya nggak salah itu dari kono sih beritanya pakai untuk ritual, untuk kolaborasi, untuk menentukan kebijakan, terutama untuk ekskavasi dari warga waktu itu. Sebelum ekskavasi kita melakukan ritual dulu, jangan sampai ada kesalahan, maksudnya itu karena kami tidak mau berurusan dengan para leluhur atau punya kesalahan dengan para leluhur, sehingga kami harus berhati-hati karena dari Yang ini bentukan ya ini Pak. nah ini apa seperti ini kan bentukan ini ya. Nah, terus kalau ini enggak, itu kan bukan. Wah itu pecah belah, bahkan di sana ada yang besar nggak bisa diangkat, ada yang di sana itu kurang lebih beratnya 1 ton, yang di sebelah sana itu kita nggak bisa mengakses 1 ton berat, kita harus pakai alat berat juga itu. Ini.
Karena kita juga belajar dari ahli termasuk sejarawan dari ITS, dari UGM yang datang ke sini sehingga kita sedikit-sedikit tahu, oh ini dari Mojopahit, asli buatan Mojopahit, ini asli buatan Mojopahit. Terus ini, oh ini dari dinasti Cina, dinasti Sung. Nah, ini dinasti Ming, ini yang seperti ini dinasti Sung. Nah, itu kita akhirnya tahu. Berarti di museum banyak, Pak? Oh, banyak. Apa saja yang ditemukan, Pak? Ya nanti kita lihat di sana hingga kita bisa referentasi di sana. Nah, ini sampai kepala dusun, Pak. Ini kasunnya, Oh, kasun. pamongnya, Pamongnya. perangkat lah. Oh, Ini kan sebetulnya Tak sembunyi kan apa ini? Nah, kalau ini kan asli ini Lumpang. enggak Lumpang. tahu ini lumpang, Lumpang. atau apa ya. Lumpang gawe deplok jamu. Bahkan ada yang lebih besar. Kami menduga itu untuk membuat katakanlah meracik sejenis racun. Ada bekasnya itu loh, masih ada. Apa, Pak, itu, Pak? Hitam-hitam gimana gitu loh, hitam-hitam bekasnya yang nempel-nempel masih ada. Belum pernah ada penelitian ya, Pak? Hah? Belum pernah ada penelitian. Penelitian sudah ada, cuma kelanjutannya yang kita tunggu gitu loh. Oh, untuk Kelanjutannya meracik racun. Bahan dari meracik racun. ya kita asumsikan demikian karena untuk bumbu kan warnanya lain itu loh. gitu. Hitam-hitam. Sejenis apa, Pak? Ya sejenis lumpang. Iya, tapi Cobek. batunya beda, bukan batu seperti ini. Seperti cobek. Ah. Di museum ada, Pak? Ada museum, Memang kita ditaruh kita di ke sana. sana nanti kita representasi sana. Ini asli, ini memang bukan buatan sini. Waktu itu mungkin teknologinya nggak nyampe lah dengan Cina. Iya, dinasti Ming. Iya, Pak. Ya, Diperkirakan dinasti Ming. perkiraan dinasti Ming, ada yang dinasti Sung. Kalau yang dinasti Qing kan nggak seperti ini, agak cerah. Yang dinasti Qing. Yang dinasti Qing itu kan dinasti Berarti terakhir dari- ini masih dugaan saja, Pak. masih dugaan, dan ini pun informasi dari ahli. Nah, kita bukan ahlinya, kita menirukan ahlinya itu. Ya, Pak.